Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran matematika bersama Ustadz Eko ya. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang sudah kita pelajari. Tapi sebelum itu kita mulai belajarnya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, untuk materinya kita masih operasi hitung pecahan, tetapi untuk pekan ini kita fokusnya ke, nah ini ya, yang pertama itu operasi hitung berbagai bentuk pecahan, baik itu di penjumlahan maupun di pengurangan, lalu menyelesaikan masalah pecahan. Nanti menyelesaikan masalahnya ini berupa soal cerita. Nah ya, di mana untuk pengetahuannya kita lihat di operasi hitung berbagai bentuk pecahannya, dan untuk keterampilannya nanti menyelesaikan masalah pecahan. Oke, sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Tapi sebelum masuk ke materi ini, Ustadz mau mengingatkan lagi, di kelas 4 sudah belajar kita mengubah bentuk, baik itu dari persen ke pecahan biasa, dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ya, dan selanjutnya. Oke, sekarang coba kita lihat yang pertama 50%. 50%. Kalau yang pertama 50%, 50% kalau menjadi pecahan biasa berapa ya? Iya, pecahannya menjadi 50/100. Bisa disederhanakan? Iya, bisa disederhanakan. Jadinya berapa? 5/10. Oke, kalau misalkan nih 50, nah 50/100, kita tinggal coret saja nolnya 1 nih. Jadinya 5/10. Ya. Nah, 5/10 ini masih bisa disederhanakan lagi? Iya, masih bisa. Sama-sama dibagi 5. Jadinya berapa? 1/2. Nah, jadi 50% ini kalau menjadi pecahan biasa, jadinya 1/2 untuk sederhananya. Lalu kalau misalkan menjadi pecahan desimal, kalau menjadi pecahan desimal berapa ya? Oke, kita lihat nih, kan 50%. Artinya berapa tadi? 50/100. Ya, jadinya 0,50. 50-nya ini dapatnya dari 50, dan kalau disederhanakan kembali 5/10 jadinya 0,5. Oke, soal selanjutnya 3/1/4. Coba 3/1/4 kalau menjadi pecahan biasa berapa? Masih ingat ya? 3 kali 4 ditambah 1. Jadinya 13/4. Oke, selanjutnya kalau persen. Kalau persen, kita lihat tadi 13/4. Nah, jadi 4-nya ini kita jadikan berapa? Jadikan 100, karena persen kan per 100. Oke, sekarang 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 dikali 25. Atasnya juga dikali 25 pembilangnya. 13 dikali 25 berapa? Iya, 325. Jadi kalau dijadikan persen, iya 325%. Oke, kalau misalkan menjadi pecahan desimal, kita bisa lihat dari sini saja. Nah ya, tapi kalau misalkan dari 3/1/4, nih Ustadz buat 3/1/4 tadi ya, kan 3/1/4 itu kalau kemarin sudah Ustadz jelaskan, jadinya 3 ditambah 1/4. Yang kalian ubah itu 1/4-nya ini. Kita lihat 1/4. Nah, jadinya 25/100. Kok bisa 25/100? Ya tadi, 4 dikali berapa yang hasilnya 100. Ya, kita jadikan ini ke pecahan desimal. Oke, jadinya 3 ditambah 0,25. Jadinya 3,25. Ya. Jadi yang dirubah hanya 1/4. 1/4 ini ialah 0,25. Jadi 3/1/4 jadinya 3,25. Atau bisa juga seperti ini. Nah, lihat yang ini tadi ya. Nah, 325/100 jadinya 3,225 ya. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya kita langsung ke materi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Coba lihat di buku ESPS-nya halaman 6 latihan 1 nomor 3. Soalnya ini. Oke, kita lihat soalnya. 75% ditambah 1/5. Oke ya. Kita akan merubah dulu nih. Kalau Ustadz sarankan, karena di sini ada persen,
enak kita ubah 1/5-nya menjadi persen saja. Ya, jadi kita tinggal menghitung penjumlahan persennya. Oke, kalau misalkan 75/100 dijadikan pecahan biasa juga bisa, tetapi kalian nanti penjumlahannya harus menyamakan penyebutnya, ya. Jadi Ustaz sarankan 1/5 ini dijadikan persennya saja, karena temannya ini persen. Ya, oke. Penyelesaian, kita lihat. 1/5. 1/5 kalau dijadikan persennya per berapa ya? Iya, per 100. Jadinya nih 5, oke ya. Ini 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Otomatis 5-nya dikali 2, 20. Atasnya juga dikali 2, 20. Oke, 1 dikali 20 itu 2, 20 ya. Bisa disederhanakan lagi? Ya bisa. Tinggal coret, coret. Ya, karena kita ke persen, nggak usah dicoret lagi ya. Karena 20/100 itu sudah 20, iya 20%. Karena kita tidak mencari sederhananya, kita mencari persennya saja. Ya, kita mencari persen. Oke, sekarang kita masukkan tadi ke soal. 75% ditambah 1/5. Oke, sekarang 75% ditambah 1/5. 1/5 tadi berapa? 20/100. Oke, jadinya 75% ditambah 20%. Sama dengan berapa? Iya, 95%. Nah, ini kalau soalnya isian singkat atau esai, tetapi kalau di pilihan ganda, kita lihat ABCD-nya. Kalau ABCD-nya itu bentuknya persen, artinya ya 95%. Tetapi kalau misalkan ABCD-nya itu tidak persen, misal pecahan desimal, otomatis kalian ubah 95% ini menjadi pecahan desimal. Jadinya berapa? 0,95. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 95 ini, jadinya 95/100. Nah, ya jadi 95/100. Otomatis jawabannya 0,95. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita lihat soal yang kedua. 3/5 ditambah 0,35. Nah, 3/5 ditambah 0,35 ini, kita ubah yang mananya? Ya, enak kita ubah 3/5-nya ini menjadi pecahan desimal. Nah, ya, artinya kita nanti bisa menghitung menggunakan pecahan desimalnya. Jadi gimana kita merubahnya? Iya, otomatis 3/5. Ya, 3/5 ini menjadi berapa? Iya, 60/100. Kok 60/100, Ustaz? Iya, 5 dikali berapa yang hasilnya 100? 5 dikali 20, 20. Artinya atasnya juga dikali 2, 20 ya. 3 dikali 20 itu 6, 60. Oke, sekarang kita lihat 60/100 kalau dijadikan pecahan desimal berapa ya? Iya, dijadikan pecahan desimalnya 0,60. Oke, kita masukkan seperti tadi ya, seperti ini tadi ya. Jadi 3/5 ditambah 0,35. Oke, kita ubah 3/5-nya jadi 0,60 ditambah 0,35. Sama seperti materi pekan lalu pada video Ustadz ya. Kita jumlahkan pecahan ini menjadi pecahan bersusun ke bawah. Masih ingat ya? 0,60 ya, ditambah 0,35. Oke, kalau kita tambah jadinya iya 0 tambah 0, 0 tambah 5, 5. 6 tambah 3, 9. Komanya tetap. Nah, kalau seandainya pilihannya nanti ada pecahan desimal, ada persen, otomatis 0,95 nanti jadi persen. Jadinya berapa? 95% ya. Oke, itu tadi. Nah, ini tadi ya. Jadi jawabannya 0,95. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, 3/2/5 ditambah 1,73. Jadi 3/2/5 ditambah 1,73. Oke, gimana kita mau merubahnya?
Oke, kita lihat. Di situ ada pecahan desimal. Nah, jadi pecahan campurannya ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Berapa ya kira-kira ya? Nah, caranya gimana? 3/2/5-nya ini kita ubah menjadi, nah lihat ya, 3/2/5. Kita ubah menjadi, oh salah, 3/2/5. Menjadi pecahan desimal. Nah, lihat nih, kita kalau seperti ini kan 2/5, kita nggak tahu nih berapa ya. Ya, kalau cara cepatnya kata Ustaz tadi, jadi 3, gimana ditambah 2/5. Ya. Oke, sekarang kita lihat 2/5-nya ini berapa jadinya. Oh, kalau ini jadinya dikali berapa? Jadi dikali 2. Oke, ini dikali 2, atasnya juga dikali 2. Otomatis 4/10. Ya, benar ya, 4/10. Otomatis di sini 3 ditambah 4/10. 4/10 kalau jadikan pecahan desimalnya berapa ya? Iya, jadinya 3 ditambah iya 0,4. Otomatis kalau 3 ditambah 0,4 jadinya 3. Iya, jadinya 3,4. Nah, ini otomatis sudah menjadi 3,4. Nah, ya 3,4. Oke ya. Kita tambahkan dengan 1,73. Nah, jadinya berapa hasilnya? Sama seperti video sebelumnya, kita pakai cara bersusun ke bawah. 3,4. Oke ya, 1,73. Nah, kita tambahkan. Ingat, kalau atasnya tidak ada teman, apa kata Ustaz kemarin? Kasihkan temannya 0. Jadi 0 tambah 3, 3. 4 tambah 7, 11. Oke ya. Atasnya taruh di atasnya. Jadi 3 tambah 1, 4. Tambah 1, 5. Oke, 5,13. Inilah hasilnya. Ya, jadi 3/2/5 ditambah 1,73 itu sama dengan 5,13. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita lihat pada buku pendamping matematika halaman 11. Latihan 3 bagian A. Nomor 1. Nah, lihat nih. Sama seperti tadi ya, 21/4 dikurang 0,75. Yang kita rubah, enaknya yang pecahan campurannya itu. Jadinya berapa? Nah, ya seperti ini. Jadinya 0,25. Kalau ditambahin 2, 2,225. Ya. Jadi kita masukkan ke pengurangannya tadi. Jadi 21/4 itu jadi 2,25 dikurang 0,75. Oke, sama seperti pekan lalu, kita pakai turun ke bawah, jadi hasilnya 0,50 atau 1,50 atau 1,5. Itu jawabannya. Yang kedua, 4,59 dikurang 2, 1/5. Ya, kita jadikan pecahan desimal. 2/1/5-nya. Oke, jadinya berapa? Jadinya 1/5-nya itu 0,20 ya. Oke, jadinya 2,20. Oke ya. Oke, ini dapatnya dari mana ini? Dapatnya 1/5 ini tadi, dapatnya 20/100. Oke, jadinya 2,20. Kita masukkan nih ke soal. Jadi 4,59 dikurang. Nah, ini yang kita rubah tadi menjadi 2,20. Ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya 2,39. Ya, masih ingat ya cara bersusun ke bawah. Kalau tadi penjumlahannya, kalau ini sekarang pengurangannya sama. Pengurangannya seperti penjumlahan. Tinggal kita kurangkan saja. Oke, sekarang kita masuk materi untuk KI 4-nya, untuk keterampilannya. Oke, tapi kita lihat
yang yang tadi ya, jangan lupa untuk merubah pecahannya, baik itu dari pecahan biasa ke pecahan desimal, apakah itu dari persen ke pecahan biasa, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita lihat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada soal nih, soalnya pada buku pendamping halaman 3, bagian D nomor 2. Kita lihat bukunya. Nih soalnya. Pak Doni memiliki 2 petak sawah. Luas sawah pertama 2/3 hektar, sedangkan luas sawah kedua 1/4 hektar. Berapa luas sawah milik Pak Doni seluruhnya? Oke, lihat. Kalau ada soal cerita seperti ini, kalian pahami dulu. Kalian baca dulu soalnya, apa perintahnya, apa yang kalian ketahui, dan bagaimana cara menjawabnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk soal cerita seperti ini, Ustaz sarankan kalian buat ya yang namanya diketahui. Apa yang kalian ketahui dari soal cerita itu? Jadi kalau misalkan ada soal-soal cerita seperti soal-soal cerita KI4 ya, nah soal keterampilan itu kalian buat di buku tulis apa yang diketahuinya dulu. Oke, diketahuinya apa? Coba dari soal cerita itu, ya yang kalian ketahui yaitu luas sawah pertama, yaitu 2/3 hektar. Selanjutnya, luas sawah kedua itu 1/4 hektar. Oke, setelah ini apa yang ditanyanya? Ya, yang ditanyanya itu luas seluruhnya, luas sawah seluruhnya. Oke, selanjutnya penyelesaian. Penyelesaiannya gimana? Oke, kita lihat di sini ya. Yang pertama tadi 2/3 hektar. Yang kedua 1/4 hektar. Yang ditanya luas seluruhnya. Kalau seluruhnya artinya dijumlah. Jadi kita jumlahkan saja nih. Nah ya, sama seperti materi penjumlahan pecahan biasa. Kalau seperti ini kita bisa menggunakan, iya kali silang aja. 3 kali 4, iya 12. Nah dapat 8 itu dapat dari mana? Dapatnya dari sini. 2 dikali 4. Sama dengan 8. Dapat 3 ini dari 1 kali 3. Sama dengan 3. Jadi 8 ditambah 3. Pernya per 12. Oke ya. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya 11/12. Bisa disederhanakan? Tidak bisa, cukup sampai sini. Oke, setelah penyelesaiannya sudah selesai, sudah sampai akhir, baru kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan dari soal cerita tersebut? Dari penyelesaiannya. Oke, untuk menuliskan kesimpulan, kalian lihat dari sini saja, dari pertanyaan tadi. Berapa luas sawah milik Pak Doni seluruhnya? Kesimpulannya, jadi, nah ada kata-kata jadi ya, jadi luas sawah milik Pak Doni seluruhnya adalah 11/12 hektar. Nah, dapat dari sini ya. Oke, jadi kalau nanti ada tugas, bisa kalian buat diketahuinya apa, ditanyanya apa, penyelesaiannya gimana, kesimpulannya itu apa. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal yang kedua, kita lihat pada buku matematika halaman 11 bagian B nomor 1. Oke, lihat soalnya. Untuk menjaga kesehatan tubuh, ibu selalu menyediakan buah-buahan untuk keluarganya. Ibu membeli 21/2 kg jeruk dan 4,84 kg semangka. Berapa selisih berat buah yang dibeli ibu? Oke, lihat apa yang diketahui yang pertama. Yang diketahui yang pertama itu adalah jeruk. Nah, berat jeruk itu 21/2 kg. Lalu semangka 4,84 kg. Oke, lihat di situ. Di situ ada 21/2, ada 4,84. Kita mengubah kemana ya? Iya, mengubahnya ke pecahan desimal saja. Jadinya 21/2. Oke, 21/2 tadi gimana caranya? Iya, 2 ditambah 50/100. Lalu 2 ditambah 5/10. Jadinya 2 ditambah 0,5. Hasilnya 2,5.
Kalau anak-anak Ustadz sudah paham nih kalau 1/2 ini sama dengan 0,5, langsung saja dibuat hasilnya 2,5 tanpa harus buat yang ini tadi. Ya, ini kalau Ustadz buat ini karena penjelasannya saja. Ya, kalau misalkan sudah paham Ustadz, saya kalau 1/2 itu sama dengan 0,5, ya nggak apa-apa, langsung saja sama dengan 2,5. Ya, oke, sekarang kita lanjut lagi. Setelah diketahuinya sudah dapat, apa selanjutnya? Ditanya. Apa yang ditanya dari soal? Yang ditanya adalah selisih. Ya, kalau selisih artinya dikurang. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kalau selisih atau dikurang, berarti angka yang terbesar dikurang dengan angka yang terkecil. Lihat, angka terbesarnya 4, angka terkecilnya 2, kita buat di sini. 4,84 dikurang 2,5. Jadi sama dengan 2,34 kilogram. Dapatnya dari mana ini? Sama, kita susunkan ke bawah. Ya. Oke, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gimana? Sama, kita lihat dari sini. Lihat dari pertanyaannya tadi, berapa selisih berat buah yang dibeli ibu? Kesimpulannya, jadi selisih berat buah yang dibeli ibu adalah 2,34 kilogram. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, soal ini yang suka muncul. Nah ya, coba lihat. Buku ESPS Matematikanya halaman 10 nomor 2. Nah, soal yang seperti ini yang mengecoh dan sering muncul. Kita lihat. Ibu membeli 1 kantong santan. Lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Oke, kita lihat. Apa yang diketahui yang pertama? Yang pertama kita ketahui yaitu adalah 1 kantong santan. Yang kedua, banyaknya yang sudah digunakan itu 4/7 bagian. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya sisa. Nah, berarti sisa santan. Sekarang kita selesaikan nih. Coba, 1 kantong santan itu berapa per berapa ya bagiannya? Nah, kita sudah bisa lihat nih di sini. Ya, 4/7 bagian ini yang sudah digunakan. Oke, kita buat seperti ini. Anggap saja ini. 4/7 bagian. Ya, 4/7 yang warna biru ini sudah diambil. Kita lihat dari gambar ini saja sudah tahu bahwa yang belum atau sisanya ada berapa? Ada berapa sisanya? Iya, ada 3/7. Ya, 3/7. Ya, tadi kan yang diambil sudah 4/7 bagian. Artinya yang belum menjadi 3/7. Iya. Oke, jadi kalau 1 kantong santannya tadi berapa? 7/7 bagian. Jadi 1 kantong itu 7/7 bagian. Caranya ini tadi ya, bisa kalian buat skema atau buat gambarnya seperti ini bisa. Atau kalian lihat di sini. Nah, ada 7 bagian. Artinya kalau 1 kantong ini satu kantong seluruhannya ya, berarti 7/7. Kalau 7/7 itu kan sama dengan 1. 7 dibagi 7, ya. Oke. Sekarang gimana? Kita kurangkan. 7/7 dikurang 4/7 sama dengan 3/7. Ya, 3/7 ini hasilnya bisa disederhanakan? Tidak bisa. Oke, jadi kita buat kesimpulannya. Gimana kesimpulannya? Jadi, nah, ada kata-kata jadi ini berarti kesimpulannya ya. Sisa santan yang dimiliki ibu adalah 3/7 bagian. Ya. Jadi kalau seandainya ada soal cerita, seperti tugasnya ya, kalian bisa buat diketahui, dibuat ditanya, penyelesaian, dan kesimpulan. Karena setiap diketahui ditanya ini ada poinnya juga. Ada poinnya. Kalau buatnya berapa, kalau tidak buatnya berapa. Terus penyelesaiannya juga. Ya, penyelesaiannya juga. Walaupun nanti kalau misalkan tidak disederhanakan atau disederhanakan itu ada poinnya juga. Lalu kesimpulannya, gimana kesimpulannya? Oke ya? Nah, itu tadi materi kita pekan ini. Insya Allah pekan depan kita masuk materi baru itu untuk
perkalian dan pembagian. Semoga kita sehat dan bisa belajar terus ya, karena kita masih dalam keadaan seperti ini, kita belajarnya masih daring ya, masih dari rumah, belum bisa tetap muka di rumah. Oke, sekian dari Ustadz. Sebelumnya kita tutup, kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.